Assalamualaikum Anda semua, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita hari ini yaitu tentang konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak ini mengerjakannya hampir sama dengan persamaan nilai mutlak, hanya tandanya aja yang berbeda. Jadi untuk menyelesaikan persoalan tentang pertidaksamaan nilai mutlak ini, yang kamu perhatikan adalah tanda pertidaksamaannya. Jika soalnya dalam bentuk kecil sama ini, maka penyelesaiannya seperti ini. Jika soalnya dalam bentuk besar sama ini, maka penyelesaiannya dalam bentuk ini. Jadi misalkan mutlak X adalah nilai mutlak X dan A suatu bilangan real, maka jika mutlak X kecil sama A, maka penyelesaiannya X besar sama dengan min A, X kecil sama dengan A. Kemudian jika mutlak X besar sama dengan A, maka X kecil sama min A atau X besar sama dengan A. Kemudian jika soalnya dalam bentuk fungsi dalam variabel X, maka jika mutlak fx kecil sama A, maka penyelesaiannya fx besar sama min A, fx kecil sama dengan A. Jadi kemudian yang kedua, mutlak fx besar sama dengan A, maka penyelesaiannya fx kecil sama dengan min A atau fx besar sama dengan A. Dan selanjutnya berikut contoh bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Yang 5 ini bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Ingat, kalau pertidaksamaan nilai mutlak ini tandanya ini kecil, dari kecil, sama, besar, sama atau besar, dari, kecil, dari. Ini selanjutnya ini bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak. Ini yang harus kamu perhatikan tanda pertidaksamaannya ini untuk menyelesaikan pertidaksamaannya. Dan selanjutnya untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ini kita menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi mutlak AX tambah B kecil dari C, maka mutlak fx kecil dari A, maka untuk menyelesaikannya fx besar dari min A, fx kecil dari A, maka diperoleh definisinya mutlak AX tambah B kecil dari C. Penyelesaiannya AX tambah B besar dari min C, AX tambah B kecil dari C. Berikut contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari yang A mutlak X kecil dari 2, kemudian yang B mutlak min 3B tambah 2 besar dari 8, yang C mutlak X kurang 2 kecil dari 3, yang D mutlak 2X tambah 6 besar sama dengan mutlak X tambah 5. Dan yang kedua, tentukan batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 2X tambah 6 besar sama dengan X tambah 5. Kemudian yang ketiga, contohnya tentukan nilai X yang memenuhi mutlak X tambah 1 dikuadratkan ditambah 2 mutlak X tambah 1 kecil dari 3. Jadi penyelesaiannya kita menggunakan definisi yang tadi ya. Jadi yang A mutlak X kecil dari 2. Jadi tanda kecil ini perhatikan konsep yang di atas tadi. Jadi penyelesaiannya X besar sama dengan min 2, X kecil dari 2. Jadi himpunan penyelesaiannya mutlak X kecil 2 adalah, buat kurung kurawal ini, X di mana X besar sama dengan besar dari min 2, X kecil dari 2. Kemudian yang B mutlak min 3B tambah 2 besar dari
8. Kita menggunakan definisi yang ini ya. Jadi perhatikan tandanya, kalau besar sama kita menggunakan kalimat atau ini ya. Jadi min 3b ditambah 2 kecil dari min 8. Jadi min 3b kecil dari min 8 dikurang 2. Kenapa dikurang? Karena pindah ruas, di sini kan ditambah, maka kita pindah ruas, kita kurang. Jadi min 3b kecil dari min 10, jadi b min 10 per min 3, maka didapatkan b-nya b kecil dari 10 per 3. Min 3b tambah 2 besar sama 8, besar dari 8. Jadi min 3b besar dari 8 dikurang 2. Kemudian min 3b besar dari 6. 8 kurang 2 dapat 6. Jadi b besar dari 6 per min 3. Kita bagi ya, maka b nya dapat min 2. Maka hasilnya b kecil dari min 2 atau b besar dari 10 per 3. Jadi himpunan penyelesaian mutlak min 3b tambah 2 besar dari 8 yaitu b, di mana b kecil dari min 2 atau b besar dari 10 per 3. Nah, contoh selanjutnya. Nah, contoh yang C ini mutlak X dikurang 2 kecil dari 3. Ingat persamaan nilai mutlak penyelesaiannya kita menggunakan pengkuadratan kedua ruas. Jadi mutlak X kurang 2 dikuadrat kecil dari 3 kuadrat, maka X dikurang 2 dikuadratkan dikurang 3 kuadrat. Yang ini nih kita pindahkan, yang ini pindahkan ke ruas kiri, maka didapatkan tanda kurang ya, kecil dari 0. Maka X dikurang 2 ditambah 3, X dikurang 2 ditambah 3, kemudian X dikurang 2 dikurang 3 kecil sama dengan 0, maka didapatkan X ditambah 1, X dikurang 5 kecil dari 0. Buat pembuat nolnya, maka X tambah 1, X dikurang 5 sama dengan 0. Yang tanda pertidaksamaan ini kita ubah dalam bentuk persamaan dulu supaya kita mendapatkan nilai X-nya ya. Jadi X tambah 1 sama dengan 0, maka didapatkan X sama dengan min 1, atau X dikurang 5 sama dengan 0, maka didapatkan hasilnya X sama dengan 5 atau X sama dengan 5A. Kita gunakan garis bilangan, kita buat. Jadi himpunan penyelesaiannya mutlak X dikurang 2 kecil sama 3 adalah X besar sama dengan min 1, X kecil sama dengan 5. Selanjutnya contoh kedua. Contoh kedua, mutlak 2X tambah 6 besar sama mutlak X tambah 5. Ini dengan pengkuadratan kedua ruas juga ya, sama dengan persamaan kemarin. Jadi mutlak 2X tambah 6 dikuadratkan besar sama mutlak X tambah 5 dikuadratkan. Udah dikuadratkan, kita pindahkan ke ruas kiri semuanya, maka didapatkan tanda kurang ini ya. Jadi kita kumpulkan lagi. Jadi 2X tambah 6 ditambah X tambah 5, kemudian 2X tambah 6 dikurang X ditambah 5 didapatkan 3X ditambah 11X ditambah 1. Kita buat pembuat nolnya untuk mencari nilai X nya ya. Jadi 3X tambah 11X dikurang 1 sama dengan 0, maka 3X tambah 11 sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0, maka 3X sama dengan min 11, X sama dengan min 11 per 3 atau X sama dengan min 1. Jadi
Jadi penyelesaiannya X kecil sama dengan min 11/3 atau X besar sama dengan min 1. Jadi batas nilai X yang memenuhi mutlak 2X tambah 6 besar sama X tambah 5 adalah X kecil sama min 11/3 atau X besar sama min 1. Untuk menentukan batasnya ini maka untuk penyelesaiannya ini dibuatkan garis bilangan seperti ini dulu. Maka ingat-ingat tentang membuat garis bilangan pada pelajaran SMP. Dah, yang contoh ketiga ini sama dengan contoh persamaan kemarin itu. Kita misalkan dulu X tambah 1 ini dengan P. Jadi P kuadrat ditambah 2P kecil sama dengan 3. Dapatkan P dikurang 1, P ditambah 3 kecil sama dengan 0. Kemudian kita cari pembuat nolnya. Jadi P dikurang 1, P ditambah 3 sama dengan 0. Jadi dapatkan P sama dengan 1 atau P sama dengan min 3. Jadi rentang P nya 1 sampai min 3 sampai 1. Jadi P besar sama dengan min 3, P kecil sama dengan 1. Maka ini artinya P ini besar sama dengan min 3 dan P kecil sama dengan 1. Ini kan P nya hasilnya min kan, maka dalam nilai mutlak bilangan negatif itu tidak bisa kita gunakan ya, atau tidak terpenuhi syaratnya. Jadi kita gunakan P kecil sama dengan 1 ini. Jadi mutlak X tambah 1 kecil sama dengan 1. Bisa juga dengan cara biasa atau dengan pengkuadratan kedua ruas. Maka didapatkan X tambah 1 kuadrat dikurang 1 kuadrat kecil dari 0. Maka jadi X tambah 1 tambah 1, X tambah 1 kurang 1 didapatkan X tambah 2, X kecil sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya, maka didapatkan X tambah 2 sama dengan 0 atau X sama dengan 0. Maka didapatkan X nya sama dengan min 2 atau X sama dengan 0. Jadi didapatkan nilai X yang memenuhi mutlak X tambah 1 kuadrat ditambah 2 mutlak X tambah 1 kecil sama 3 adalah X besar sama dengan min 2, X kecil sama 0. Sekian pembelajaran kita pada hari ini atau penjelasan materi tentang ketidaksamaan nilai mutlaknya. Jika ada nada kurang mengerti tolong ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.